Ada apa dengan DJI Mini 3, teman-teman? Itu pertanyaannya. Teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TK, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke teman-teman, ada apa dengan DJI Mini 3? Nah ini yang jadi pertanyaan. Hari ini tanggal 4 bulan 4 tahun 2024. Saya baru buka di marketplace, ternyata DJI Mini 3 turun harga jauh, teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini, teman-teman. DJI Mini 3 drone only atau hanya drone-nya aja, teman-teman. Itu sudah di bawah 5 juta. Nah, ini harganya 4.790.000, teman-teman. Wow. Padahal saya baru beli drone DJI Mini 3 ini 5 bulan yang lalu, ini harganya 6 juta. Artinya penurunannya lebih dari 1 juta ya teman-teman. Penurunannya dalam 5 bulan terakhir. Keren. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa ya turunnya seperti itu teman-teman? Saya sih sebetulnya nggak bisa berasumsi ya kenapa DJI menurunkan harga. Mungkin ini strategi dagang, teman-teman. Bisa jadi strategi dagang, akan ada produk baru yang akan diluncurkan DJI. Nah, yang jadi pertanyaan saya sudah punya 2 drone, yaitu DJI Mini 3 dan DJI Mini 2 SE. Nah, kalau teman-teman nanya, ini banyak sekali pertanyaan ke channel YouTube saya, Bang, bagus DJI Mini 3 atau DJI Mini 2 SE? Saya bingung menjawab, teman-teman, karena setiap drone DJI itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau nanya secara pribadi, saya lebih senang menerbangkan drone yang mana? Saya, ini memang mungkin anomali ya. Saya senang DJI Mini 2 SE, teman-teman. Jadi, kalau DJI Mini 2 SE, menurut saya, itu lebih banyak menguntungkan saya, teman-teman. Nah, dan dari hasil tone warnanya, saya lebih senang DJI Mini 2 SE, entah kenapa ya. Meskipun secara resolusi, DJI Mini 2 SE itu hanya 2,7K, teman-teman. Sedangkan yang DJI Mini 3 itu resolusinya sudah 4K. Dan sensornya berbeda. DJI Mini 2 SE sensornya kalau tidak salah 2,2 ya. Kalau DJI Mini 3 itu sensornya gede 1,7, teman-teman. Bukaannya maksudnya bukan sensor ya, aperture atau bukaannya. Jadi dia bisa menangkap cahaya lebih banyak. Tapi entah kenapa teman-teman, saya lebih suka hasil gambar yang dihasilkan oleh DJI Mini 2 SE. Teman-teman bisa lihat perbandingannya, saya pernah membuat perbandingan di video ini teman-teman ya, di atas nih. Nah, boleh teman-teman lihat dulu itu perbandingan hasil video dari DJI Mini 2 SE dan DJI Mini 3. Nah, saya senang DJI Mini 2 SE, ini alasannya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau menanya fitur, nah kalau teman-teman suka utak-atik fitur, ya berbeda lah. DJI Mini 3 SE, DJI Mini 3 dia sudah punya fitur potret, jadi kameranya bisa bisa vertikal, teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka upload di TikTok dan lain-lain, DJI Mini 3 mungkin mewakili ya. Sedangkan DJI Mini 2 itu nggak bisa, kita harus cropping dulu, di edit dulu, teman-teman. Nah, saya pernah melakukannya juga dan hasil croppingnya di video ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mau nanya kenapa ini turun, saya juga nggak ngerti ya teman-teman. Ini turunnya jauh banget ya. Jadi kalau yang mau beli DJI Mini 3, sekarang waktunya teman-teman. Kayaknya ini momen yang cukup bagus ya untuk membeli DJI Mini 3. Nah, tapi kalau misalnya saya lihat DJI Mini 2 ya, Mini 2 ini harganya turun juga sih, cuman tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Turunnya DJI Mini 2 SE itu yang Plymore combo di sini kita lihat 6.430.000 nih hari ini. Jadi teman-teman, turunnya nggak banyak gitu ya dibanding dengan DJI Mini 3.
kenapa, why gitu, kenapa DJI menurunkan harga begitu banyak ya di DJI Mini 3? Atau supaya banyak penjualan? Atau memang ada sesuatu gitu sehingga diturunkan harganya sejauh itu teman-teman. Oke, nah kembali lagi ke perbandingan DJI Mini 2 SE dan DJI Mini 3, teman-teman. Kenapa alasan yang mungkin tidak masuk akal ya, alasan saya memilih lebih senang DJI Mini 2 SE. Ini ada videonya yang ini, mungkin teman-teman sudah nonton atau belum, silahkan. Gini. Nah ini perbedaan yang mungkin tidak masuk akal, maksud saya yang saya rasakan aja teman-teman, jadi bukan dari orang lain atau speknya gitu, tapi saya rasakan, saya lebih seneng dalam bentuk DJI Mini 2 SE dari segi bentuk dan kualitas materialnya teman-teman ya. Saya lebih merasa bahwa DJI Mini 2 SE itu lebih kokoh. Nah, tapi perbedaannya banyak juga teman-teman. Nah, saya kenapa menjelaskan DJI Mini 2 SE? Nah, satu-satunya penyakit DJI Mini 2 SE teman-teman yaitu gimbalnya kadang-kadang suka ada loncat gitu teman-teman. Kayak dari frame ke itu ada loncat tapi jarang sekali. Tapi saya pernah mengalami seperti itu. Malahan saya sudah buat videonya tapi nggak saya upload teman-teman. Jadi ada loncat gitu teman-teman framenya itu. Nah itu salah satu di masalah di gimbal mungkin di DJI Mini. Selain itu mantap, hasil kameranya lebih mantap. Nah itulah teman-teman. Nah teman-teman yang mau tahu penerbangan dengan DJI Mini 3, ini ada videonya teman-teman, tonton sampai akhir dan saya sudahi dulu pembukaan ini dan silakan tonton video yang ketika saya menerbangkan DJI Mini 3 di pagi hari. Ini ada videonya, teman-teman bisa simak dan analisis mau beli atau tidak. Oke, semua tergantung teman-teman sekalian. Itulah berita yang heboh kali ini. Oke teman-teman. 1, 2, 3. Selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke teman-teman, kali ini saya akan menerbangkan drone DJI Mini 3 teman-teman ya. Jadi drone ini sudah lama nggak saya terbangkan, bukan saya menganaktirikan teman-teman ya. Jadi saya selalu seringnya gitu ya menerbangkan drone DJI Mini 2. Tapi sebetulnya kedua drone ini sangat saya sayangi ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan menerbangkannya di sawah seperti biasa ya. Dan ini merupakan pemanasan ya, karena drone ini paling jarang saya terbangkan. Seperti teman-teman lihat, baterainya hanya ada di 88 ya teman-teman ya. Baterainya hanya di 88 itu karena lama nggak diterbangkan. Jadi sebetulnya baterainya menyusut secara otomatis teman-teman. Ini sebagai bentuk proteksi dari DJI teman-teman ya. Nah ini saat ini kita terbang di pagi hari. Keadaannya matahari baru muncul di jam 6.30 teman-teman. Itu. Nah ini kita lihat apakah kurang terang ya teman-teman ya. Nah ini kita mainin dulu gimbalnya. Nah ini di ketinggian 20 meter. Oke, nah ini teman-teman, kalau kita lihat nih, karena ini backlight ya, nih backlight, nih mataharinya ada di sini. Tapi sebetulnya kalau menerbangkan drone, usahakan tidak backlight ya teman-teman. Nah seharusnya seperti ini. Saya kunci tadi exposure-nya saya kunci teman-teman di gelap ya, jadinya gini hasilnya. Tapi ini cukup lumayan teman-teman, karena kita mengunci exposure itu supaya tidak berubah-ubah ya, exposure-nya nggak otomatis gitu teman-teman. Nah seperti ini kita lihat teman-teman. Nah kita lihat kalau dalam keadaan terang ya teman-teman ya, keadaan terang itu cukup bagus, dan di low light juga drone ini cukup bagus teman-teman. Jadi kita lihat ya, pergerakannya juga cukup smooth
ya untuk drone DJI Mini 3 teman-teman. Jadi kemarin banyak yang nanya mending DJI Mini 3 atau Mini 2. Ya tergantung selera dan budget ya teman-teman. Ya dua-duanya yang namanya DJI ya kita nggak bisa ini ya teman-teman ya. Mungkin ini adalah yang drone terbaik ya, selain yang lain ada juga sih sebetulnya ya kayak Autel yang kayak gitu, tapi memang DJI ini cukup inovatif dan bervariasi teman-teman ya. Produk-produknya itu cukup berkualitas. Jadi teman-teman jangan ragu kalau membeli drone DJI ini ya teman-teman. Ini cukup bagus teman-teman. Jadi nggak usah ragu. Nah kali ini penerbangannya saya setel di 1080 teman-teman ya. 1080 resolusinya dan 60 fps. Nah ya harapannya di 1080 nanti memori tidak terlalu banyak ya yang terpakai gitu teman-teman, karena ini saya cek memorinya sedikit lagi teman-teman. Jadi bukannya tidak mau pakai 4K teman-teman, kalau pakai 4K tentu banyak menghabiskan ruang memori ya teman-teman. Jadi sebetulnya pakai resolusi itu sesuai kebutuhan teman-teman, dan kebutuhan saya memang hanya upload di YouTube, bukan untuk profesional kayak private dan menjual video gitu teman-teman. Jadi ini hanya sekedar hobi dan saya menyalurkannya di channel YouTube saya teman-teman. Jadi di channel YouTube saya cukup memerlukan resolusi yang rendah aja, 1080 itu sudah cukup bagus ya teman-teman. Udah cukup bagus. 1080p itu sudah cukup bagus teman-teman. Jadi nggak usah diragukan lagi teman-teman untuk DJI ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau share di YouTube ya tidak terlalu diharuskan ini ya teman-teman 4K ya. 4K kalau kita mau jualan video baru kita boleh lah gitu ya merasakan 4K-nya. Kalau untuk di YouTube cukup menurut saya sih teman-teman ya. Oke, ini kita belusukan dan saya khawatir kalau kurang naik ini di 20 meter apakah dia mampu. Itu teman-teman di 20 meter belusukan ke sini nih. Nah, teman-teman, kita lihat ya pemandangan pagi hari ini cukup epic ya teman-teman ya. Keren ya menurut saya sih. Oke, pengendalinya cina tidak pas. Oke, kita putar. Nah teman-teman, kita sudah menuju kemana ini? Putar-putar aja di sebelah sini teman-teman. Jadi kalau kita lihat peta nih sebelah kiri bawah, nah itu tujuan kita ada di sebelah sini. Nah kalau kita ke sini artinya kita menuju ke tempat kita ya. Ini di 500 meter ya. Cukup mantap. Sinyal masih cukup kuat ya. Ini di 500 meter. Jadi untuk DJI ini teman-teman, bagi yang belum tahu ya tentang drone DJI. Drone DJI ini kemampuannya menurut DJI-nya sih 10 km ya, tapi sebetulnya jarang ada yang berani sampai 10 km. Alasannya sederhana teman-teman ya. Ya, buat apa jauh-jauh gitu. Kalau memang kita ada dalam kondisi pengujian ya mungkin bisa ya, tapi kalau untuk terbang mencari footage nggak usah jauh-jauh teman-teman ya. Footage yang di sini juga cukup bagus lah teman-teman menurut saya sih itu teman-teman. Ini kita lihat ya pergerakan drone-nya halus mulus karena dia memakai gimbal ya teman-teman ya. Nah memakai gimbal, jadi beda dengan drone FPV ya. Drone FPV itu emang spesialis belusukan ya. Kalau drone aerial seperti ini itu
untuk melihat Phuket dari atas ya teman-teman. Nah, oke, kita sudah menuju jauh sekali nih, 350 meter. Nah, kita lihat teman-teman pesawahan yang hijau. Jadi keliling-keliling di sini aja teman-teman, cukup bagus kok Phuketnya gitu, tidak kalah dengan Swiss. Pernah ke Swiss teman-teman? Saya juga belum. Nah, ini pesawahan di Indonesia juga kayaknya cukup menjanjikan nih untuk dieksplorasi teman-teman. Ya, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia ya, masih banyak punya cadangan padi ya teman-teman nih. Ini luas sekali teman-teman, luas sekali hamparannya. Nah itu lihat, aduh ada rumah yang mungil di tengah sawah gini teman-teman. Ini mantap ya kalau hidup di desa itu. Jadi pagi-pagi itu kita bukan polusi yang kita dapatkan, tapi kesegaran udara. Nah itu adalah menurut saya sih rahmat Allah yang maha kuasa ya teman-teman ya, memberikan kita rezeki, kesehatan, dan itu teman-teman udara yang segar di pagi hari. Dan kita nggak perlu beli oksigen teman-teman. Oksigen di pagi hari di pesawahan adalah yang mantap. Nah teman-teman, oke, kali ini penerbangannya kita sudahi saja teman-teman. Saya ingin menurunkan ketinggian. Oke, itu ada saya kelihatan mungil. Mungil ya dari atas. Kalau dari bawah gede banget. Oke teman-teman, kita lihat. Rupanya kita belok. Ini teman-teman. Oke, kencang banget ya sebetulnya untuk drone ini teman-teman. Saya bisa menjamin ya kecepatan drone DJI ini, yang terutama yang Mini 3 ya. Ini kencang banget teman-teman. Jadi harus hati-hati dalam menerbangkannya. Nah, juga cara landing di tangannya berbeda dengan Mini 2 ya. Kalau Mini 2 saya pegangnya nih di depan ya teman-teman. Kalau Mini 3 harus dibalik dulu. Nah nih, kita balik dulu. Nah kita tangkapnya dari belakang teman-teman. Ini perbedaannya ya, karena sensornya ada di depan gitu. Kebalikan dari Mini 2 ya. Mini 2 sensornya ada di depan, di belakang. Oke, kita tangkap. Kenceng dia, tapi kenceng dia, tapi saya tangkap. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk penerbangan kali ini ya, teman-teman bisa menerbangkan drone DJI Mini 3 ini di resolusi 1080-60 fps, dan itu cukup untuk keperluan YouTube. Ya, jadi teman-teman yang baru gabung, yang baru ini bisa lihat di channel, di video-video saya yang lain teman-teman ya, bagaimana cara menerbangkan kedua drone ini teman-teman. Oke, nah jadi itu aja teman-teman. Jadi selamat menikmati videonya ya, mudah-mudahan ini tidak mengganggu teman-teman sekalian. Oke, kita sudahi, matikan rekamannya, dan oke sudah.